Akibat dari makan buah pohon tadi, manusia dengan kemanusiaannya bisa membedakan baik dan tidak baik, punya keinginan amarah dan punya keinginan kasih sayang. Jadi sesungguhnya tidak ada perselisihan Arabkah dia, Israelkah dia. Diturunkan ke sebuah tempat, tapi ya bumi juga, tanah juga. Kamu nanti makan dengan karyamu sendiri, sudah tidak boleh makan di sini. Ini bukan tempatmu lagi, biarkan saja. Mungkin menjadi hutan lindung barangkali gitu ya. Menjadi hutan lindung, tidak boleh diusahakan lagi, nggak boleh dipotong lagi, nggak boleh dimakan lagi. Maka turun, yang pertama dibuat adalah menanam sesuatu yang bisa untuk menutup auratnya. Konon itulah pohon ara atau pohon tin yang daunnya lebar. Maka banyak simbol menutup aurat. Kalau perempuan dada dan bawah itu tutupnya seperti daun tin. Laki-laki pakai cawat juga seperti daun tin. Begitu cerita dari kronologis manusia menurut doktrin kitab-kitab keagamaan. Kemudian setelah itu beranak pinak. Beranak pinak, Adam memiliki pertama 2 anak. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam doktrin Islam, nama anak Adam itu adalah Qabil dan Habil. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, itu namanya Kain dan Habil. Sudah mulai terjadi sesuatu yang jelek. Akibat dari makan buah pohon tadi, manusia dengan kemanusiaannya bisa membedakan baik dan tidak baik. Nah, walaupun itu pelanggaran ya, tapi ada manfaatnya. Andaikan tetap saja patuh gitu, kemungkinan manusia nggak seperti kita ini. Setelah itu baru keluar kenal baik dan kenal tidak baik. Punya keinginan amarah dan punya keinginan kasih sayang. Punya kelakuan yang jahat dan punya kelakuan yang baik. Baru punya anak dua anak, sudah tercipta pembunuhan. Kalau sekarang tindak pidana. Qabil atau Kain membunuh Habil. Setelah pembunuhan itu baru Adam dan Hawa mempunyai anak satu lagi. Itulah yang dinamakan Set atau Sis. Orang Islam sering mengatakan Nabi Sis. Dari sini, tatkala lahir Nabi Sis, Nabi Adam itu umurnya sudah di atas 200 tahun. Nabi Adam umurnya 930 tahun. Kemudian setelah lahir Nabi Sis atau Sis, 10 generasi kemudian lahirlah Nabi Nuh. Jadi turunan Abul Bashar yang pertama adalah Adam, Abdullah, kemudian punya turunan dari kakek moyang Sis, keluarlah keturunan Abul Bashar As-Sani yang namanya Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu anak daripada Lamih.
Lameh menurunkan Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam ini mempunyai umur tertinggi di antara bapak moyang ataupun bapak leluhur umat manusia. Dekat 1000 tahun, yakni 950 tahun. Lebih panjang umurnya daripada manusia pertama menurut keyakinan kita, yakni Adam, yang umurnya 930 tahun. Kira-kira mengapa manusia bapak leluhur itu panjang umur? Ya, satu di antaranya, kalau nggak panjang umurnya, susah menurunkan keturunan-keturunan yang sampai sekarang. Yang kedua, kemungkinan asupan ketika itu sangat murni, mungkin. Kemudian konsisten dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Sang Kreator atau oleh Tuhan. Nabi Nuh, kalau kita uji ukuran sukses dan tidak sukses dari sisi dakwah mengajak umat, Nabi Nuh ini tidak tergolong nabi yang banyak penganut, karena semua orang yang diajak Nabi Nuh itu tidak mau, menolak. Makanya Nabi Nuh nabi yang paling ekstrim doanya. Mendoakan, ya Rob, jangan kamu sisakan orang penentang-penentang ini. Nah, itu doa Nabi Nuh itu. Jadi doa para nabi yang paling ekstrim untuk menghadapi orang-orang yang menentang itu Nabi Nuh. Kita pernah membacakan dalam Al-Quran, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyaro innaka intadharhum yudillu ibadaka wala tazidu illa kafaro. Jadi Tuhan, jangan engkau sisakan manusia-manusia kumprung ini. Kalau si kumprung ini masih kamu hidupkan, mereka tidak akan menerima apapun, bahkan akan berlipat-lipat menciptakan kekufuran. Itu doa Nabi Nuh. Tapi mempunyai karya yang sangat luar biasa. Nabi Nuh tinggal di satu tempat, Gunung Ganang, namun jauh sebelum peristiwa terjadi sudah membuat sesuatu.